guys, sudah hampir sebulan nggak podcastan. Agak grogi juga. Saya sekarang bareng Nuri Nahar dan Ade sama di Ade Mustofik. Ini teman-teman dari WP. Kebetulan kemarin hampir 2 bulan ya. Hampir 2 bulan PKL di Desa Kabupaten Purworejo dan ini datang memberikan kenang-kenangan dari mereka yang keren banget. Kameramen zoom dong. Kameramen apa ini? Dan sementara ini HP-nya minjem ini karena HP saya ada yang sedikit keren gitu ya. Disapa dulu Mbak Nurin dan Mas Ade. Netizen Apa yang harus disampaikan ini? Iya, apa yang mau disampaikan? Enggak, gini. Kita nanya-nanya aja. Barangkali ada teman-teman dari yang ya, apa namanya? Barangkali ada netizen yang pengen tahu soalnya. Mungkin juga pengen melakukan PKL di sini. Kamu. Siap. Kamu Mendengarkan juga. karena ini itu sebelum di podcast juga agak grogi. Ini aja langsung aja gitu. Mungkin dari Kebumen, Mas Ade dari Purworejo. Kenapa kok milih PKL di BPS Kabupaten Purworejo? Jangan-jangan karena ada saya yang terkenal kecarmingannya gitu. Oh nggak mana ini? Beda ya, kelebihan saya cuma itu saja. Oh nggak mana ini? Alasan ke BPS Purworejo yang pertama kan karena adanya dampak ini COVID, jadinya Oh ya, fisika distancing. Oh, iya. Bukan murim. Oke, terus? terus jadinya praktek lapaknya desain di daerah sendiri. Iya. Nah kebetulan kan awalnya itu mau masuk di BPS Ya Kebumen. ini kan bukan darahmu ya. Iya. Tapi waktu itu pas mengharuskan tanggal itu udah PL, BPS Kebumen masih belum. Lulusan ya. Ya jadinya karena di sini ada Ade langsung menghubungi Ade. Lu kalau bisa ada aja ini ada ceritanya deh. Untuk ini aja. Atau ini buka ini buat netizen bawah ini lagi ngeprint BP. Gimana? Kalau saya ya hampir mirip sama Nurin kan, alasan utama gara-gara dampak COVID, jadi diusahakan untuk pakai kelapa di daerah masing-masing. Itu yang paling relate ke statistik di Purworejo kan ya BPS kan. Kalau mungkin dinas-dinas lain ada tapi nggak se apa ya spesifik ya di BPS. Terus juga apa ya, tahun sebelumnya juga pernah ke BPS jadi udah Ya, kenal. sudah pernah saya blok foto ya. Sama Dita juga pernah di blok foto. Itu suruh ngapain ya? Komprehensnya dia. Cari data. Cari data Jelas. ya. Iya. Memang salah satu tugas kita itu ya dari data itu. Apa namanya? Kok milih statistik dulu milihnya? Kenapa? Aku kalau saya lihat wajahnya dia ini cuma statistik yang menerima mereka. Nggak ada pilihan lain. Gak ada video. Buangan. Wah, ya. Nggak, tapi memang milih statistik. Iya. Karena apa ya, saya kan emang dari SD suka matematika, tapi nggak mau jadi guru. Dan kalau lihat-lihat prospek kerja yang nyambung ke matematika ya statistik itu. Kalau Nuri? Kalau saya suka matematika juga. Tapi waktu itu kan mau ngambil matematika murni sebenarnya Pak. Tapi setelah berunding sama bimbingan konseling mereka, terus disuruh saranin matematika terapan, terus disaranin statistiknya. Saya juga senang matematika dari kecil, utamanya hitung duitnya. Cuma saya sekarang ini jarangnya bisa dihitung. Pinternya tambah-tambah sama kali-kali ya. Iya, betul. Kalau pembagian dan ukuran nggak ada. Tambahan dan pengalian. Oke. Tapi gimana? Ada korelasinya nggak antara apa namanya dunia akademis dan dunia kerja ya? Saya sih bisa jawab sih karena saya dulu pernah kuliah juga kan gitu. Tapi aku lebih pengen
pengalaman dari kalian kira-kira ada bedanya nggak sih antara dunia kuliah dan dunia kerja walaupun sama-sama statistiknya? Ini penting ini Pak, netizen ini tidak ingin tahu netizen. Ya, netizen banyak nanya ke saya. Ngobrolin dulu mungkin ya boleh. Ladies first. Ini bisa diputar-putar loh. Kayak podcast serius itu. Oke, monggo. Udah ya, apa? Kalau pengalaman di magang di BPS, kalau misal relate sama apa dunia kampus perkuliahan gitu ya, matkulnya gitu agak sedikit berbeda. Soalnya kalau agak sedikit berbeda apa agak sedikit sama? Artinya banyak berbedanya. Oh iya banyak berbedanya. Banyak berbedanya. Ya. Karena kan kalau misalkan di kuliah kan kita kebanyakannya itu menganalisis, terus pakai software buat analisis gitu. Tapi kalau di BPS kabupaten kan karena mungkin nggak terlalu ini analisis ya, jadi kayak cuma apa input data dari survei gitu sih. Ada ini deh. Ya gitu sama. Kalau di kampus kan memang nggak langsung berhubungan ke dunia kerja nyata gitu. Paling dikasih kasus dunia dan kasusnya pun yang mudah dieksekusi gitu, mudah dipecahkan. Nah itu kalau di kampus. Terus kalau pas di dunia kerjanya ya ternyata nggak serumit, kan ya, kurang teraplikasikan gitu. Aplikasi kita pelajari di kampus gitu. Tapi kan dapat pengalaman lebih. Kecuali Nurin ya, karena Nurin nggak pernah ke lapangan nyari data kan. Iya, Kan? Kalau ada yang nggak pernah nyari data itu ternyata nyari data Dinas, gitu. padahal baru dinas ya. Belum. Sebenarnya pengen Pak Hah? ngambil data gitu tapi Kamu nggak bilang tahu jadi kita suruh ya Dit ya? Petugas sensus, Pak. Oh iya sekarang dia petugas sensus ya. Kamu nanti merasakan ini. Iya deh. Jadi begini. Saya memang mengalami hal itu juga. Gitu. Tapi saya mencoba menjabatannya. Makanya di akhir-akhir kan saya juga minta tugas kalian untuk menganalisis IPM dan apa podcast kan, CD kan. Nah seperti itu. Tapi aku pengen sebenarnya memberikan kalian bahwa proses untuk menganalisa itu ada rentetan panjang. Padahal itu sebelum kalian nyari data itu masih ada proses lagi, proses perencanaan kan ada ya. Tapi di kabupaten, di daerah itu kurang ada yang seperti itu. Makanya sing ada di sini polisi ini ya minimal dari mencari data, pengawasan, pemeriksaan, lalu ada validasi, ada edit data. Tapi kalian dapat lebih kan? Kemarin dapat clustering ya? Nah, ada statistik itu di BPS ada clustering pembuatan peta. Sing sambil menjelaskan ke netizen nih. Kenapa mau sensus kok buat peta dulu? Supaya pemetaan itu supaya cakupan wilayah kita itu jelas, sehingga tidak ada objek penelitian kita yang lewat cacah atau double cacah. Makanya harus ada pemetaan dulu. Itu salah satunya pengetahuan tambahan ya. Gitu. Terus kemarin pengalamannya gimana? Dapat pekerjaan yang bertumpuk-tumpuk, banyak ini mas. Sekarang ada dulu aja ya. Ada satu kerjaan yang diminta untuk data di portable gitu kan. Ya. Nah ternyata kita udah input nih, udah selesai semuanya. Ternyata salah, harusnya tahun 2019 yang kita input 2018. Aduh ngulang lagi. Ya. Itu salah. Terus perasaanmu Pak suruh ngulang lagi gimana? Ya ada. Belum Bukan bilang dari awal gitu. Nurin gimana? iya Pak, kadang saya tuh kayak gitu tapi nggak apa-apa sih biar kita ini Iya. awalnya kan kayak ada juga sih rasanya kan awalnya udah disuruh pivot 2018 kan ya berguna sih, ya dipakai cuma kan beberapa tabel doang gitu. Tapi kalian udah tahu pivot? Udah. Tentunya ada tahu pivot ya. Makasih Pak Salam. Enggak sebelumnya? Sebelumnya belum pernah pakai sih Pak. Belum pernah pakai. Excel ya cuma ini aja. Biasa-biasanya. Ya saya sengaja sih. Enggak begini loh.
mungkin ya ada kemiripan gitu. Pada saat kalian mau ujian di sisi lain juga mungkin kiriman dari orang tua kurang atau terlambat, itu kan ada tekanan lah lebih ya. Saya memang sengaja mencetak seperti itu supaya kalian itu merasa bahwa ada tekanan lebih, sehingga kalian ya kalau penyakit kalian sudah diimunisasi gitu, oh kayak gini nggak bekerja dalam tekanan yang begitu besar, berarti seperti ini. Lalu menemui pimpinan yang galak walaupun ganteng dan charming itu kayak gitu loh ternyata. Sebenarnya saya pengen, tapi biasanya nanti pas dunia kerja itu kadang nggak kaget. Yang ya, oh ya guys, saya kemarin sempat ngobrol sama dosen pembimbingnya Pak Nur ya. Dan kita sepakat gitu bahwa kami ya itu pengen teman-teman ini sedikit berpikir dan bereaksi out of the box ya. Jangan lurus itu aja. Iya. Karena di dunia ini nggak ada yang ideal. Nah, itu. Ada hal yang harus kita kita carikan solusinya. Nah, yang penting ini pekerjaan ini selesai tepat mutu dan tepat waktu. Terus pengalaman gede kan gitu. Perasaanmu bagaimana? Suruh mengerjakan ini, ditumpuk ini, tapi tugasnya juga diminta loh. Ya, itulah. Dan kadang-kadang wah gitu ya. Nggak sih, nggak kadang ya, tapi sempat modal-modal. Awalnya santai-santai Pak, kan kita nggak tahu kan pas di pertengahan dikasih yang IPM, analisa. Nah terus kita juga dikasih tugas yang itu. Belum clustering, belum kecamatan dalam angka. Kita mikirnya, oh kayaknya ini nggak jadi deh. Terus Kita ngebut nih 1 minggu terakhir. Iya. Tapi kalau ditekan-tekan Aja keluar. Ada pesan nggak buat teman-teman yang mau PKL atau bagaimana? Ya baik positif dan negatif, lalu apa yang harus disiapkan? Adaptasi apa yang harus dilakukan? Pesannya pokoknya oh iya di situ ya. Buat yang mau PKL pokoknya yang pertama tuh jaga sopan santun dulu. Terus yang kedua sering-sering tanya sama pembimbingnya kalau nanyain tugas itu biar mudah gitu. Terus ketiga, kalau misalkan disuruh apapun harus kayak gercep gitu, gercep. Terus yang paling penting itu komunikasinya harus ini. Kamu sampai sekarang saya belum pernah nomor WA-nya loh. Komunikasi ya. Udah itu? Ya. Adil? Namanya ada. Pesannya kalau teman-teman mungkin untuk di luar statistik gue ya. Ya. Khususnya buat anak statistik dan boleh juga untuk di luar statistik. Dunia kerja tuh nggak sesempit di kampus gitu. Mungkin kalau di kampus kerjanya cuma analisis atau ngerjain soal-soal gitu. Kalau di dunia kerja nggak sesempit itu, masih banyak hal yang perlu dikerjakan dan perlu dipelajari. Yaitu yang kan kita ngiranya kalau belajar software itu udah cukup, ternyata masih ada yang hal simple Excel, tapi ada lebih dalam lagi gitu. Kita ada tuh. Mungkin itu harus dipersiapkan gitu, hal yang simple gitu lah, jangan terlalu dalam mikirnya. Terus hal terpenting itu komunikasi dan jaga sopan santun. Sip. Ya betul. Nah, intinya kita tidak hanya menerima dari statistik saja menurut saya. Tujuan kami yang mempersiapkan generasi muda untuk siap di dunia kerja yang begitu sekarang begitu dinamis ya. Ya contohnya sekarang ini pada saat pandemi ya kita akhirnya banyak melakukan pelatihan daring dan lain-lain sebagainya. Tapi bisnis harus berjalan dengan segala penyesuaiannya. Lalu tekanannya begitu berat. Semoga ya itu menjadi imunisasi bagi kalian nanti kalau dunia kerja.
sudah siap, sudah punya atasan galak. Pengalaman ya. Oke, ya kayak gitu. Ada lagi yang mau disampaikan? Adita mau nanya? Enggak, Pak. Enggak. Rotinya kurang kayaknya. Oh. Aduh. Iya, ini buat persiapan kemarin ini teman-teman mengasihi kami roti guys. Makasih banget ya. Dan saya juga berterima kasih banyak pengalaman ini yang bisa saya pelajari dari kalian. Utamanya ada lag di sini bahwa mereka adalah generasi milenial, sementara saya utamanya dari generasi kolonial gitu. Ada hal yang harus saya pelajari dan ada hal yang kami harus belajar bareng karena memang sepertinya tidak ada di dunia kita ya di statistik ya, tapi karena sekarang eranya milenial kita harus tahu software-software yang terkait sama multimedia lebih gitu. Bagaimana kan betul kan? Bagaimana kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat yang secantik mungkin dan mudah dipahami, menarik gitu. Dan ya tapi nggak tuntas kita belajar ini kemarin karena ya ada sedikit kekagetan dan ternyata masih ditagih gamenya. Cukup tak gitu ya? Ya, moga-moga berguna guys. Begitu saya Salaf. Saya Nuri. Saya Ade. Ya, sampai ketemu di podcast yang akan datang.